Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persucian kepada ini yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai dengan sempurna oleh diri sendiri. Persucian kepada beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai dengan sempurna oleh diri sendiri. Persucian kepada beliau yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai dengan sempurna oleh diri sendiri. Ibu bapak saudara sekalian, namo buddhaya. Ibu bapak sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang perjalanan melingkar atau lingkar perjalanan. Ibu bapak sekalian, hidup kita ini sudah sangat panjang. Jadi kita sudah berapa kali kata terhitung sunnah dan akan terus mendalam seperti itu. Tetapi kita sekarang selalu juga berharap bahwa nanti semoga lahir di mana sesuai harapan kita masing-masing. Coba kita tanya, apa yang pengen lahir lagi? Ada yang pengen lahir lagi? Kalau seandainya pengen lahir lagi, pengen lahir di mana? Ya, manusia. Kenapa pengen lahir di alam manusia? Nah, berarti sekarang manusia bukan? Sekarang manusia bukan? Manusia. Nah, berarti saudara semua ini ya. Proses. Tuh. Sekarang aja kita sudah jadi manusia. Dan kita juga selalu berharap untuk lahir lebih baik. Tetapi kenyataannya bagaimana? Maka itu sudah lebih baik pula. Harusnya sudah lebih baik. Tapi kenyataannya belum. Oh, belum juga. Idealnya kita harus lebih baik. Bahkan sekarang seharusnya sudah lebih baik. Tetapi kita ini seperti saat ini tentu ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Walaupun kita sering mengatakan, wah, tanpa sebab dapat untung dunia, tanpa sebab itu dalam agama Buddha tidak ada. Karena kita mengenal ada namanya paticca samuppada. Terdiri atas dua kata saja, paticca dan samuppada. Paticca itu artinya apa? Bersebab.
kemunculan. Jadi kemunculannya itu pasti ada sebabnya. Jadi tidak ada sesuatu yang ada kemunculannya itu tanpa sebab. Bapak itu bahagia, sebabnya apa? Bisa bahagia sebabnya apa? Ya, bisa karena berbuat baik. Ada juga yang dikatakan bahagia karena dapat itu. Ini secara dunia. Dapat itu dianggap sebagai kebahagiaan. Padahal sesungguhnya yang belum tentu kebahagiaan. Mungkin itu hanya kesenangan, tapi dianggap sebagai kebahagiaan. Mereka itu dalam Patijak Samuppada itu, Patijak itu bersebab Samuppada, nah kemunculan itu bersebab. Kalau dulu kita terjemahkan sopwa, musatwa, saling bergantung, itu ruwet. Padahal cuma 2 kata saja. Kemunculannya ada sebabnya. Kita sekarang mengalami yang namanya sakit. Sakit ada sebabnya tidak? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Sakit. Dan sehat. Kalau sudah sakit, jadi semakin tua. Tua ada sebabnya tidak? Sebabnya apa? Punya tubuh. Kalau sakit, tua dan kematian. Kenapa terjadi proses seperti ini? Karena kita pernah lahir. Karena pernah lahir maka tua, sakit, mati. Kalau sudah meninggal selesai, Lahir lagi. ternyata belum selesai, harus Lahir lagi. lahir lagi. Setelah lahir belum sampai tua sudah mati. Nah, COVID. Ternyata belum sampai tua juga sudah mati. Setelah mati selesai? Oh, belum lagi. Lahir lagi. Lahir lagi. Setelah lahir, banyak penyakit, gak mati-mati. Tapi akhirnya juga mati juga. Nanti pendek kata kita ya berputar. Kira-kira kalau berputar terus itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak. Jawabnya ragu-ragu. Kalau berputar terus ini menyenangkan atau tidak? Tidak. Bisa menyenangkan. Gitu. Putar itu saja. Kira-kira bosan atau tidak? Nah, kalau nggak bosan nanti pas ada yang itu permainan di lapangan sana itu muter seharian, orang lihat capek ya. Padahal kita hidup itu seperti itu juga, tapi kita tidak merasakan bahwa hidup ini jenuh, malah menikmati. Bahkan kita juga berharap semoga saya bisa lahir lagi. Kalau sudah lahir lagi pasti tua, sakit dan mati. Begitu mati, lahir lagi. Terus begitu. Jadi kalau kita berharap seperti itu ya ini adalah pertanda kita belum puas menderita.
Tapi satu putaran belum puas, pengen lagi, begitu juga lagi, belum puas lagi, putar lagi. Kalau bisa sekarang ini memang seperti tadi yang juga dijawab, supaya jadi arahanta. Nah, kalau sudah jadi arahanta ya tidak lain lagi maunya. Kenyataannya, wow masih jauh. Ya jauh dan dekat tidak masalah, yang penting berjuang. Sekarang ini yang penting berjuang. Kenapa terjadi perputaran seperti itu? Karena kita masih memiliki yang namanya kilesa wata. Karena kita memiliki kilesa wata, maka kita akan berbuat namanya kama wata. Karena kita berbuat, kita akan menerima akibat namanya vipaka wata. Kilesa wata, kilesa itu pengotor batin. Wata lingkar perjalanan, arti lingkar pengotor batin. Karena punya kilesa, maka kita berbuat. Berbuatnya pun berdasarkan kilesa. Karena berbuat disertai oleh kilesa, maka akan berakibat. Putar terus. Yang pertama, kilesa wata, lingkar kilesa, lingkar pengotor batin. Apa yang termasuk lingkar pengotor batin? Kalau dalam Patijak Samuppada itu yang pertama adalah alja, tanha, dan upadana. Ini lingkar pengotor batin. Awija artinya apa? Lupa bahasa saya. A adalah tidak. Wija pengetahuan. Jadi artinya awija artinya adalah bukan pengetahuan. Tapi nanti kalau dijelaskan tidak berpengetahuan, nanti profesor doktor bagaimana? Karena di sini adalah bukan pengetahuan untuk penembusan demi penyampan pengetahuan, bukan penembusan tentang 4 kebenaran ayat. Karena orang suci itu ya arahnya ke penembusan 4 kebenaran ayat. Dalam bahasa Palinya kan itu cattari arya satsari. Di cattari itu ya 4, arya itu ya arya itu apa? Orang suci, sering diterjemahkan mulia, bukan sebenarnya arya orang suci. Karena orang mulia kan belum tentu suci. Cattari arya satsa ya kebenaran bagi orang suci, yaitu penembusan tentang 4 kebenaran arya. Pertama apa? Duka. Dua, kemunculan duka. 3, lenyapnya duka. Ketiga, keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Apa yang dikatakan duka? Waktu dalam buku itu kan ada dari lahir, tua, sakit, mati, tidak tercapai keinginannya, berjumpa dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Di pendek kata ya bergabungnya dikatakan pancupadana karena duka. Karena adanya pancakandari jadi kita menderita. Pancakandari disebut ya sebagai manusia di atas nama dan rupa. Jadi kita belajar untuk penembusan 4 kebenaran ayat.
kita sudah tahu bahwa kita hidup ini ya juga, lahir itu juga, tapi ya kita kepengen lahir lagi. Jadi lahir apapun pasti ya juga, karena suatu ketika ya akan berproses yang namanya tua, sakit, mati, prosesnya. Maka zaman Sang Buddha itu kalau beliau khotbah, ya beliau melihat audiennya itu siapa yang kira-kira bisa menerima, yang kira-kira batinnya sudah siap. Nah, beliau khotbahnya kepada mereka. Sebab kalau belum siap, dikhotbah seperti apapun juga tidak bisa. Karena adalah seorang Buddha tahu kemampuan masing-masing individu itu apa, yang dibutuhkan apa. Nah, kalau kita malam hari ini namanya kita sharing-sharing, berarti bukan mengajari Bapak Ibu, tapi kita sharing. Ya, namanya sharing, mau dipakai silakan, tidak dipakai ya tidak apa-apa. Ya, namanya juga sharing-sharing. Karena kita harus sering merenungkan, sering membaca, sering merenung, agar cara pandang kita itu jadi baik dan benar. Kalau sudah benar, nanti diarahkan lagi supaya menjadi luhur. Kalau sudah luhur, nanti bisa mengarah ke nibbana. Ini kesempatan sekarang. Seandainya sekarang kita jadi manusia, kata Mas Slamet tadi, mau jadi arahanta. Nah, kalau sebenarnya belum, ya kita sudah berjuang, sudah melangkah. Jadi tidak ada salahnya, sudah mau melangkah. Bapak Ibu yang usianya sudah berapa? Nah, sudah berusia, masih punya semangat latihan. Wah, itu sudah sangat luar biasa. Wah, Bante, saya latihannya kok capek, lesu, ngantuk, gak masalah. Itu memang rintangan. Kan ada namanya 5 rintangan itu. Itu salah satunya kan ada namanya tina tiga. Tina itu artinya apa? Tina. Tapi tulisannya kan beda. THA tina itu. Tina mida. Tina itu lesu, mida ngantuk. Jadi ya apanya lesu ngantuk. Gitu. Udacah itu ya risau dan kesesalan. Oh, saya macam begini, menyesal, gak ada manfaatnya. Nah, itu masuk udacah. Tapi kalau ini adalah rintangan, sudah lesu ngantuk, walaupun seperti itu tetap latihan, itu sudah luar biasa. Oh, nggak latihan juga ngantuk, latihan ngantuk ya nggak masalah. Jadi jangan dianggap itu sebagai hal kemunduran. Ya, jangan dianggap itulah rintangannya ya Pak, yang harus dihadapi. Kalau Bapak Ibu misalnya setelah latihan nggak ngantuk-ngantuk, malah bingung lagi. Saya kok berhari-hari nggak bisa tidur ya, malah saya pengen tidur. Tapi kalau tidur terus juga bingung lagi. Inilah manusia yang membingungkan. Ada namanya biapada, kegeraman, geram, kama canda, nafsu, indriya, dan wiji-wija, keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini ada 8 keraguan-raguan. Ragu-ragu, misalnya saya mempersembahkan ini bermanfaat atau tidak, merawat ibu, ayah itu bermanfaat atau tidak. Maka ada juga, oh pemuda kalau ini persembahkan
siapa patung bisa minum atau bingung orang Buddha ya. Ini adalah bentuk penghormatan. Karena orang melakukan penghormatan itu dia dengan hati-hati, dengan waspada. Kan ada yang bilang begitu. Jangan persembahkan barang-barang ini buat apa? Sampai sudah nggak makan malam. Ini hanya sebagai simbol. Jangan-jangan nanti persembahannya dimakan satu. Yang makan kan yang hidup, yang jaga. Itu ada namanya biji, ada 8 macam biji pican. Dijelaskan lebih panjang lagi. Inilah kesempatan kita untuk melukis rintangan ini para penghalang, pembendung yang menghalang-halangi orang mau maju. Kalau kita selalu berlatih, jadi kan tahu, oh kalau saya ngantuk ini karena apa? Sebabnya apa? Oh banyak makan, kurangi makan. Sudah dikurangi makan kok tetap ngantuk. Oh berarti sebabnya apa? Pasti ada sebabnya. Oh sebabnya karena kecapean. Kan bisa saja. Semua itu pasti ada sebabnya. Jadi jangan berkecil hati. Ya, kita semua bisa latihan, itu sudah sangat luar biasa. Dari yang tidak tahu menjadi tahu itu sudah sangat luar biasa. Atau kita latihan itu ingin cepat-cepat jadi orang suci. Kalau belum waktunya, tetap tidak bisa. Mau dipaksakan seperti apapun tidak akan bisa. Maka sering diumpamakan seperti bunga itu. Bunga itu ada yang sudah muncul di atas permukaan air, ada yang ya tinggal nunggu sinar matahari pertama aja kan, itu bisa mekar. Ada yang ya belum muncul tapi di permukaan itu sudah mau muncul ke permukaan. Ada yang di tengah-tengah, ada yang paling dasar. Kan itu diumpamakan seperti itu kalau digambar itu. Jadi ada juga orang itu yang dikasih tahu seperti apapun tidak mau terima. Diberi pengertian yang baik malah menyerang lagi kepada kita. Wahnya susah nih, membimbing orang itu susah. Kalau masih bunganya di tengah-tengah air, itu kan ganggu, itu perlu bimbingan. Kalau yang sudah muncul itu yang sudah di atas permukaan air, itu tinggal menunggu sinar pertama dan langsung berbunga. Demikian pula kalau orang sudah mau mencapai kesucian, hanya mendengar sedikit itu saja, sudah langsung. Ini bisa bukan pengetahuan untuk penembusan 4 kebenaran. Yang kedua adalah tanha. Tanha artinya tanha itu artinya kalau dulu nafsu keinginan, sekarang sudah dibuat di buku Barita yang baru dibaca, jadi belum pada baca sih. Cuma punya-punyaan saja. Tanha itu artinya kegandrungan, gandrung, kecintaan. Laki perempuan yang laki atau perempuan menyenangi salah lawan jenis, tapi lawan jenisnya tidak menyukai kita, tapi kita suka sama dia. Ini namanya orang gandrung. Maka kalau di Banyuwangi ada nama tari gandrung gitu. Ya kalau orang sudah gandrung itu menderita atau bahagia? Menderita. Maka tanha itu ya, sekarang diterjemahkan sebagai kegandrungan, bukan keinginan. Karena nafsu indriya itu kama, K-A-N-A. Tapi tanha itu kegandrungan. Ini karena penyebab duka. Kegandrungan di sini tanha ini ada 3. Kama tanha, bawa tanha, dan wibhawa tanha.
kegandrungan terhadap nafsu indria, namanya kama tanha, KKNA. Jadi gandrung terhadap nafsu indria. Nanti kalau nggak makan yang ini tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Kalau tidak mendengar suara yang sudah digandrungi tadi. Nah, mata kesenangannya apa? Telinga senangnya apa? Nah, punya kesenangan sendiri-sendiri. Agar itu diikuti, wah ini bikin lebih menderita. Bapak Ibu suka ceramahnya siapa? Ceramahnya Pak Ibu wah langsung pingsan. Tidak mau dengar. Ini namanya juga termasuk kegandrungan. Harus siap. Kalau tidak tidak mau dengar. Ya, kalau tidak mau dengar masih datang ke semuanya. Tapi tidak mau datang. Tapi datang, wah berbondong-bondong. Ini juga termasuk kesalahan ini. Kama tanha, bawa tanha, kegandrungan terhadap kemenjadian. Oh menjadi ini, menjadi itu. Ini juga termasuk. Wibawa tanha, kegandrungan terhadap ketidakmenjadian. Saya tidak menjadi seperti itu, tidak menjadi seperti ini. Itu juga menderita. Maka dikatakan tanha, kegandrungan inilah sebab penderitaan. Duduk kesemutan, loh saya duduk meditasi ini kan nggak mau kesemutan. Kenapa kesemutan? Menolak, tidak mau terima. Kira-kira menderita tuh, bahagia. Itulah dikatakan sebab penderitaan. Karena yang seharusnya dialami harus diterima apa adanya, kita tidak mau terima. Seandainya kita tidak terima pun kejadian sama seperti itu, mau apa? Sudah usia tua, rambut mulai bisa terima tidak? Punya tanya di semua syarat cukup bisa terima. Gimana bisa terima? Boleh setiap hari dipetani terus itu semer bisa terima ya, gimana? Gelisah, menderita. Ini namanya tanha. Dan sebagai lingkar kilesa, lingkar pengotor batin yang ketiga adalah upadana. Upadana itu artinya kemelekatan. Kemelekatan ini ada 4. Satu namanya bahu padana. Kamu padana pertama, kedua bahu padana, ketiga sila batu padana, dan yang keempat adalah at-taqwadu padana. Jadi kamu padana, tadi kama dan upadana. Jadi kemelekatan terhadap nafsu indria, melekat itu. Wah kalau enggak contohnya yang didengar harus yang didengar yang ini, kalau tidak itu ya nggak bisa menikmati. Nanti kesenangan mata juga lain lagi. Nah, kesenangan kesentuh juga berbeda. Ini kamu padana. Kedua adalah bahu padana. Jadi kemelekatan terhadap kemenjadian. Saya nanti menjadi ini, menjadi itu. Nah, sama
kepingin jadi orang baik gitu. Sama juga. Karena menjadi orang baik itu harus ada sebabnya. Sebabnya harus harus melatih diri supaya menjadi baik, bukan hanya kepingin. Harus prosesnya harus dijalani. Kalau prosesnya tidak dijalani, tapi kita berharap sesuatu sesuai harapan kita, kira-kira bisa terjadi apa tidak?